Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zain, NIM 1052021041 dengan dosen pengampu Bapak Yustizar MPDI, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelum Islam datang, banyak agama dan kepercayaan di Arab. Salah satunya ada paganisme, yaitu menyembah berbagai macam berhala yang terbuat dari logam, kayu, dan juga batu, yang diberi nama Sanam, Walton, Nasab, dan juga Hubal. Yang keempat berhala tersebut diletakkan di sekitar Ka'bah. Semua orang dari penjuru Jazirah Arab datang berziarah ke tempat tersebut untuk membuktikan bahwasanya paganisme itu sudah berumur ribuan tahun. Berbicara mengenai Yahudi, Yahudi dianut oleh para imigran yang bertempat tinggal di Yathrib dan Yaman. Mereka memilih beragama Yahudi, ialah mereka yang tidak menyukai penyembahan berhala. Namun, berbeda dengan Kristen, Kristen terdapat beberapa aliran atau sekte. Salah satunya ada sekte Arius yang menyebar di bagian selatan Jazirah Arab, yaitu dari Suriah dan Palestina ke Irak dan Persia. Kemudian ada golongan Hanafiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh nafsu, tetapi mengakui keesaan Allah. Kemudian gerakan ini menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya Yathrib, Thaif, dan juga Mekah. Selepas dari pra-Arab sebelum Islam, beberapa abad kemudian, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sekaligus contoh bagi para umatnya dalam berbagai kehidupan, antara lain dalam hal keteladanan dalam rumah tangga dan keteladanan sebagai pemimpin umat. Dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah selaku suami, juga selaku pemimpin bagi keluarganya. Beliau adalah orang yang paling adil terhadap istri-istrinya dan adil terhadap putra-putrinya. Dengan demikian, keluarga dari kehidupan rumah tangga beliau menjadi tentram, aman, damai, dan sejahtera, dan penuh dengan keharmonisan. Dalam kehidupan sebagai pemimpin umat, Rasulullah SAW bukan seorang pemimpin yang diktator dan otoriter, tetapi beliau merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan demokratis. Rasulullah dalam mengemban risalahnya dengan cara-cara suri tauladan, yaitu penyabar, pemaaf, pemurah, serta beliau juga orang yang paling ramah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah suatu hal yang sangat membuat umat Islam bersedih. Bahkan salah satu dari sahabat beliau tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW sendiri telah wafat. Nah, karena itu lahirnya Khulafaur Rasyidin, ialah pengganti dalam arti orang yang mengganti kedudukan Rasulullah SAW setelah beliau wafat untuk melindungi agama dan politik. Khulafaur Rasyidin terdiri dari para sahabat Nabi yang terdekat. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Diangkat menjadi khalifah setelah Nabi wafat melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang memilih Abu Bakar sebagai pemimpin umat. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun. Kemudian ada Umar bin Khattab, diangkat menjadi khalifah hasil dari musyawarah antara Muhajirin dan Ansar yang sebelumnya terdapat 2 pilihan, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab, yaitu selama 10 tahun. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan, diangkat oleh Umar bin Khattab sendiri, yang dianggap Umar sebagai orang yang cocok dan cekatan dan cocok untuk duduk di bangku kekhalifahan, dan dibantu oleh panitia 6. Kemudian yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Utsman, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah, dan berjabat selama 4 tahun 8,5 bulan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan penyebaran Islam dan penyiaran agama Islam, maka dibangunlah dinasti Umayyah yang berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang pemimpin. Ada beberapa bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaannya, di antaranya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Ada ilmu qiraat, ilmu nahwu, ilmu balaghah,
ilmu hadis, serta ilmu sejarah. Kemudian dalam bangunan fisik ada istana, masjid, pengajian, irigasi, dan jembatan. Kemudian dalam departemen pemerintahan ada dalam keuangan, politik, keamanan, administrasi, pengantar surah, dan lain-lain. Runtuhnya dinasti Umayyah dikarenakan banyak faktor. Oleh karena itu, muncullah inisiatif dari para pemimpin Islam untuk membangun dinasti Abbasiyah yang melanjutkan kepemimpinan dari dinasti Umayyah. Nah, dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya berasal dari keturunan Al-Abbas, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Puncak kejayaan pada dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Harun ar-Rasyid, yaitu sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa itu banyak didirikan fasilitas sosial seperti rumah sakit, rumah farmasi, dan jumlah kedokteran yang mencapai 800 orang. Oleh karena itu, masyarakatnya memiliki tingkat kemakmuran, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang tinggi. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Al-Ma'mun, yang sangat menyukai ilmu pengetahuan. Ia menggalakkan penerjemahan buku-buku asing dan membangun Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemah dan perpustakaan yang besar. Nah, bidang-bidang kemajuan pada dinasti Abbasiyah yaitu meliputi bidang militer, ada bidang perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, sehingga dibangunnya madrasah nizamiyah yang kurikulumnya berpusat pada Al-Quran, sejarah Nabi, dan lain-lain. Kemudian bidang agama ada ilmu hadis, tafsir, tasawuf, fikih. Kemudian ada bidang politik, ada ekonomi, dan administrasi. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, faktor penyebab kemunduran tidak datang secara tiba-tiba, melainkan sudah terlihat pada periode pertama, hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, sehingga benih kemundurannya tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan kemunduran Abbasiyah, yaitu yang pertama ada perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang membiarkan fanatisme kebangsaan berkembang oleh penguasa dan para khalifah menjalankan sistem perbudakan. Yang kedua ada munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang ketiga ada kemerosotan perekonomian yang disebabkan kemunduran politik yang sangat drastis. Kemudian yang terakhir adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Kemudian terjadinya konflik bersenjata antara kaum muslim dan kaum zindik dan perselisihan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Kemunduran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran di dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas sebagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya. Meskipun Daulah Abbasiyah begitu bercahaya dalam menjulang kesuksesan dalam segala bidang, namun akhirnya ia pun mulai menurun dan akhirnya runtuh. Karena itulah yang menjadi proses penyerangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol yaitu bangsa nomaden yang hidup dalam pengembara dan tinggal di perkemahan, yang tidak memiliki adab namun pemberani, kuat, dan ahli perang. Mereka tinggal di hutan Siberia, yaitu Asia Tengah, yang membentang dari Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchurian Barat, serta Turkistan Timur. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yesugei yang berhasil menyatukan 13 suku pada waktu itu. Kemudian, setelah Yesugei meninggal,
putranya Genghis Khan yang masih berusia 13 tahun melanjutkan kepemimpinannya dan melakukan pembantaian terhadap umat Islam seperti membunuh banyak warga, menyiksa anak-anak, serta menaklukkan berbagai wilayah kekuasaan dengan melucuti senjata dan melakukan berbagai pengkhianatan. Nah, di samping itu berdirilah dinasti-dinasti kecil yang menjadi pengganti dari dinasti Abbasiyah, yaitu ada dinasti Fatimiyah pada tahun 297 sampai 567 Hijriah yang merupakan keturunan Rasulullah yang menganut ajaran Syiah. Kemudian ada dinasti Ayyubiyah, yaitu tahun 569 sampai 650 Hijriah, yang salah satu dari penguasanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat berpengaruh besar. Kemudian ada dinasti Mamalik yang dibagi menjadi dua. Ada Mamluk India 1206 sampai 1290. Kemudian ada Mamluk Mesir 1250 sampai 1517. Dan dua mamalik yang sangat berpengaruh besar, yaitu ada Mamluk Bahri 648 sampai 792 dan Mamluk Burji 792 sampai 923 Hijriah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.